Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Pak Ahmad Yadi. Pagi hari ini kita akan melakukan supervisi akademik untuk pelajaran matematika di kelas 7 ya, Ya, Bu, semester betul. 1. Kelas 8 Ibu, Mak. Oh, kelas 8 ya. Kelas 8 semester 1 ya, tentang sistem persamaan linear dua variabel kalau saya lihat di sini modulnya. Nah, Pak Yadi bisa dijelaskan tujuan yang ingin Bapak capai pagi hari ini di pembelajaran sistem persamaan linear dua variabel, boleh diceritakan? Baik Bu, terima kasih Bu Yul. Untuk nanti ketika pembelajaran saya terkait tujuan pembelajarannya itu yang pertama nanti akan mendefinisikan terkait sistem persamaan linear dua variabel gitu. Nah, selain dari mendefinisikan sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat dengan SPLDV Bu. Nah, nanti mereka itu akan mencari solusi dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi dan juga campuran. Campuran itu maksudnya eliminasi dan substitusi digabungkan. Nah, kemudian dari situ nanti mereka akan menyelesaikan masalah kontekstual atau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan menyelesaikan permasalahannya berdasarkan metode yang sudah dipelajari. Nah, itu untuk tujuannya, Bu. Seperti itu sih untuk tujuan. Untuk tujuan pertemuan hari ini ya, menarik sekali ya bagaimana menerapkan konsep SPLDV ya dalam kontekstual kehidupan sehari-hari, berarti target utamanya ya untuk siang hari ini. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut ya, rencana pembelajaran apa yang Bapak akan rancang? Kalau berkaitan dengan rencana pembelajarannya sih nanti peserta didik itu akan diminta berkelompok ya, mengerjakan suatu lembar kerja peserta didik LKPD yang nanti mereka itu akan bermain peran Bu. Jadi bermain peran menjadi penjual dan juga pembeli. Tapi ini nanti mereka itu mendesain suatu penjualan menggunakan Canva. Jadi nanti mereka akan menentukan harga penjualan dari beberapa barang dan nanti kelompok lain menjadi pembeli yang itu akan menentukan harga satu barang berapa gitu. Gitu sih untuk rencana pembelajarannya nanti. Nanti juga akan dicontohkan juga soal cerita. Mereka akan membuat soal cerita dari desain penjualan tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, berarti di sini ada praktik dulu, kemudian mereka menerapkan dalam bentuk soal. Betul. Nah, ini sangat menarik ya, terkait strategi yang dipersiapkan tadi. Tindakan apa nanti yang di kelas yang akan Bapak berlakukan untuk anak-anak mencapai tujuan pembelajarannya? Oke. Untuk mengukur tercapainya pembelajaran. Oke, untuk mengukur pembelajaran, nah nanti kan mereka sudah mendesain ya penjualannya secara berkelompok. Nah, untuk tindak lanjutnya mereka akan menghitung dari soal-soal tersebut tuh yang tadi sudah mereka buat dengan soal cerita, kemudian desain penjualan. Nah, itu dengan metode eliminasi substitusi. Jadi mereka pun bisa mengaplikasikan metode eliminasi dan substitusi dalam kontekstual gitu, Bu. Jadi untuk tindak lanjutnya mungkin seperti itu. Oke, sangat menarik ya. Kita akan melihat ya apa yang nanti aktivitas siswa dan Bapak lakukan di kelas dalam sesi observasi supervisi akademik. Sampai ketemu lagi nanti di kelas. Terima kasih untuk pra-observasinya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, silakan PJ-nya boleh disiapkan terlebih dahulu. Seperti biasa di awal 7 nilai dasar life skill. 1. 2 7 nilai dasar life school. 1. Bertakwa. 2. Berintegritas tinggi. 3. Berdaya juang kuat. 4. Berkepribadian utuh. 5. Berbudi pekerti luhur. 6. Mandiri. 7. Berintelektual tinggi. Lab school. 3. Empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5. Lab school. Oke, terima kasih Fatih.
Oke, 8C seperti biasa ya. Di awal Bapak absen terlebih dahulu ya. Kabarnya hari ini gimana? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan cek kehadiran terlebih dahulu ya, dengan menggunakan kalimat positif ya. Jadi kalau misalnya Bapak panggil nama kalian, nanti silakan gunakan kata lanjutannya. Berarti dengan satu kata ya. Kalau misalnya Bapak panggil Fatih, semakin apa? Nah gitu misalnya ya. Jadi kalimat-kalimat positif, semakin cerdas, semakin pintar, semakin ganteng, semakin soleh, semakin soleha ya. Oke, yang pertama 8C, mana 8C? Dastan sehat? Oke, yang pertama Abian Maududi. Semakin apa nih? Semakin berintegritas. Oke, keren. Ahmad Adli Sumitro. Semakin apa Adli? Semakin gak ngantuk. Karena biasanya ngantuk ya kalau jam segini. Oke. Aisyah. Semakin semangat. Binar. Semakin percaya diri. Auraki. Semakin giat. Oke, keren. Arkenzi. Semakin cerdas. Berarti nanti pas pelajaran ini bisa makin cerdas ya. Oke. Belina. Semakin hebat. Oke, katanya nggak boleh diulang lagi ya. Ingat nih teman-teman yang lain. Audrina. Semakin fokus. Biasanya fokus gak? Danisya. Semakin berbudi pekerti. Ben. Semakin apa Ben? Semakin gak lapar. Biasanya kamu lapar? Oke. Terus Dastan. Semakin semangat. Yang lain tadi semakin semangat udah ada. Udah ada tadi. Siapa apalagi coba? Semakin kuat. Oke. Syakira. Semakin rajin. Enzo. Semakin beriman. Fatih. Semakin sukses. Hasya. Hasya mana? Oke. Semakin apa? Mengetahui. Mengetahui apa? FTK. Oke, Izam. Semakin sehat. Semakin sehat. Yang tadi Fatih dong. Apalagi Zam, yang lain Zam. Coba Zam. Kata-kata yang lain dong. Ya udah, semakin sehat Izam. Lanjut Jihan. Semakin apa Jihan? Ya, Kaila. Mana Kaila? Kaila? Semakin apa? Pintar. Keisha. Semakin ceria. Bagus. Lana. Semakin soleha. Masya Allah. Ledika. Semakin inovatif. Latifa. Semakin berkembang. Michiko. Semakin positif. Omar. Semakin soleh. Masya Allah. Ana. Ana mana Ana? Oh, Ana ini ya. Lagi OSIS atau MPK. Queen. Queen semakin? Semakin oke. Rafif. Semakin tanggung jawab. Oke, Raid. Semakin tangguh. Kayaknya Raid tadi yang baru ya? Ada Pak. Ada tuh. Oke. Raka. Semakin semakin senang. Sarah. Semakin berwawasan. Simar. Simar sakit visi. Oke, berarti yang belum hadir Ana ya. Ana ada yang tahu kabarnya kemana? Oh, lomba. Kalau Simar sakit. Berarti dari 32 total kehadirannya ada 30 ya. 30 yang hadir, 2 tidak hadir. Oke, nah tadi kita sudah cek kehadiran. Sekarang Bapak minta coba dirapikan dulu dasi-dasinya, yuk. Kita mau mulai belajar. Coba dasi-dasinya masih kurang rapi, silahkan dirapikan dulu. Oke. Ini rapi nggak? Nah, untuk menambah semangat kalian ingat kan kemarin kita hari apa? Hari Sumpah Pemuda. Berarti berkaitan sama ini ya.
Sekarang satu orang yang akan memimpin Bapak kasih Sarus, silakan. Satu orang, ayo. Ya baca ini nggak apa-apa. Oke Raka silakan. Oke nanti Bapak play kalian. Ya sinyalnya agak lama nih. Nah, oke Raka boleh maju. Sekarang semuanya berdiri nyanyi dulu. Karena kemarin masih banyak yang belum hafal lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Ayo sekarang. Di pemuda Indonesia, lengan bajumu sisingkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke, sekali lagi. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Oke, cukup. Terima kasih Raka. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Dah, Bangun Pemudi-Pemuda. Kemarin kalian menyanyikan lagu ini, hafal gak sama lagunya? Siapa yang tidak hafal? Kenapa nggak hafal? Hah? Siap saya. Kenapa nggak hafal? Saya lupa liriknya. Pelatih. Selain Adli, siapa lagi yang belum hafal lagu Pemudi-Pemuda? Dah, berarti mulai sekarang ya, hafalkan lagu-lagu nasionalisme nih, seperti contohnya Bangun Pemudi-Pemuda. Terutama saat ini kalian kemarin kan sudah memperingati hari apa? Hari Sumpah Pemuda ya. Berarti nanti kedepannya nggak boleh lagi ketika upacara lupa-lupa lagi untuk lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Oke? Dah gitu untuk pembukanya ya. Nah, hari ini kita akan, kan pekan lalu kalian sudah belajar apa? Masih ingat gak pekan lalu materinya apa? Pecahan SPLDV ya. Di pekan sebelumnya kalian sudah dimintakan untuk mengerjakan soal latihan yang berkaitan sama soal cerita SPLDV juga kan. Nah, sekarang kita akan mengulas kembali ya capaian sama tujuan pembelajaran, tapi nanti kalian akan diminta berkelompok untuk menentukan masalah kontekstual ya. Masalah kontekstual artinya masalah yang berkaitan dengan sehari-hari, berkaitan sama SPLDV ya. Nah, sekarang coba siapa yang mau baca capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran? Oke, Auraki silakan. Capaian pembelajaran. Di akhir fase D, peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel melalui beberapa cara untuk penyelesaian masalah. Tujuan pembelajaran. 1. Mendefinisikan sistem persamaan linear dua variabel. 2. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. 3. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. 4. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode campuran. 5. Menerapkan konsep sistem persamaan linear dua variabel untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual. Oke, nah ini capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran ya. Capaian pembelajarannya berarti nanti berkaitan sama SPLDV. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, kemarin kan kalian sudah mempelajari metode substitusi dan eliminasi ya. Campuran juga sudah. Kalau campuran itu artinya apa? Metode apa? Metode substitusi sama eliminasi. Iya, metode substitusi digabungkan sama metode eliminasi. Nah, nanti di akhir nih kalian akan menerapkan konsep-konsep tersebut ke dalam sebuah soal cerita, ataupun kalian akan membuat suatu penjualan nanti per kelompok ya. Nanti di akhir akan ada projectnya. Nah, berikutnya
Ini untuk capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, sekarang coba untuk menyemangati diri kalian. Sekarang satu orang pimpin ke depan. Siapa yang mau? Oke, siapa Enzo? Silakan. Nah, teman yang sampingnya silakan tepuk pundak temannya ya. Biasanya matematika itu kalian pada mengeluh, apalagi kemarin yang pecahan SPLDV. Materinya susah. Ya, sekarang Enzo ke depan pimpin. Berarti Omar tepuk ini Rafif. Kamu kan ini tepuk Omar. Raki sekalian tepuk Omar juga ya. Dan sekarang silakan tepuk teman sampingnya. Enzo silakan pimpin ya. Oke, 1, 2, 3. Kamu pintar dan tekun. Aku bangga menjadi temanmu. Kita masih bisa memahami materi ini. Aku yakin kamu bisa. Aku bisa dan pasti bisa. Oke, gitu ya. Dah. Anak-anak, ini sebagian dari afirmasi positif. Karena kalau biasanya dijelaskan materi pecahan SPLDV pekan lalu gimana? Kesusahan kan? Nah, sekarang ini awal afirmasi positif diri kalian. Tadi di awal kalian sudah mendoakan diri kalian semakin soleh, semakin soleha. Nah, sekarang ini afirmasi positif bagi diri kalian dan teman-teman kalian bahwa kita semua bisa belajar matematika hari ini. Oke? Amin ya. Sip. Nah, ini untuk afirmasi positifnya. Nah, sekarang ini Bapak ulas lagi ya materi yang sempat dipelajari waktu kelas 7 yaitu operasi aljabar ya. Ini nanti akan berkaitan sama SPLDV ya. Operasi aljabar itu melibatkan beberapa jenis operasi dasar yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Oke, nomor 1 siapa yang bisa jawab? Oke, Keisha, ganti ya yang perempuan sekarang. Gimana Keisha nomor 1 jawabannya? Oke, gimana Keisha? Nomor 1? Yang variabelnya sama kayak 3x, 5x, sama 2x itu kan semuanya variabel x. Oke. Jadi mulai semua jadi 6x. Terus karena yang tersini yang ada variabel x jadi Oke, berarti ini kan yang x kita jumlahkan semua ya. 3 tambah 5, 8 kurang 2 berapa? 6. Jadi 6x tambah 7. Maka jawabannya yang C. Nah, ini sekedar review untuk materi waktu kelas 7 ya. Oke, 1 sarus. Tadi sudah 4 orang yang dapat 1 sarus ya. Lanjut lagi. Nah, sekarang persamaan linear satu variabel ya. Kan abis operasi aljabar waktu kelas 7 kalian belajar juga materi persamaan linear satu variabel. Oke, gimana Omar? Nomor 3, persamaan linear satu variabel. Kecuali berarti B. Kenapa? Yang B. Yang B itu ada X sama Y. Ya, yang B itu ada X sama Y. Coba yang A, siapa yang tahu solusi yang A? Ayo, gimana yang A? Gimana Dli? Yang A Dli? Yang A, solusi yang A. X-nya berapa berarti? Ayo, persamaan linear satu variabel nih, kalian masih inget gak? Queen? Jadi 2-nya dipindahin jadi 5x min 2x jadi 3x sama dengan min 3-nya dipindahin jadi 9x. Oke. Jadi X-nya sama dengan? X sama dengan 11 per 12 per. Iya, betul. 11/3 ya. Jadi yang X-nya kita kelompokkan sama yang X. Maka 2X-nya menjadi 3X sama dengan 11. Jadi X-nya 11/3 gitu ya. Ini untuk mengingat lagi materi persamaan linear satu variabel. Artinya kalau yang kecuali berarti yang B. Nah, yang B itu ada berapa variabel? 2. Ada 2, ada X sama Y. Nah, itu yang dinamakan dengan persamaan linear 2 variabel. Ya, nah ya. Nah, sekarang yang nomor berikutnya, persamaan linear 2 variabel. Oke. Ntar lo, bentar. Danisha dulu, Danisha. Gimana Danisha? Persamaan linear 2 variabel? Suara kamu kurang terdengar, coba. Suaranya kurang terdengar. Lebih besar lagi suaranya. Oke, berarti kalau dijadikan kalimat aljabar gimana? Dijadikan PLDV? Yang D, benar apa salah? Benar ya, berarti jawabannya yang D. Nah, nanti kalau berkaitan sama masalah cerita akan seperti ini. Oke. Nah, ini untuk PLSP dan PLDV ya. Berarti udah 6 orang yang dapat sarus. Sekarang SPLDV. Nah, ini untuk SPLDV-nya coba
Ada gak SPLDV dalam kehidupan sehari-hari? Apa Adli? Contohnya? Membeli buah. Membeli buah, oke betul. Ada lagi? SPLDV dalam kehidupan sehari-hari nak? Tadi membeli peralatan, oke. Jadi nanti SPLDV itu ada ya kaitannya sama kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi yang disebutkan oleh Adli ya. Nah, sekarang ini kalian lihat. Ini gambar apa? Es krim. Bel ini gambar apa Bel? Makanan. Ini? Ini apa? Ini tahu gak kalian ini gambar apa? Ini kayaknya kalian nggak tahu ya gambar apa ya? Ini namanya misro. Udah pernah dengar kata misro? Ya. Kalau ini dalamnya gula, berarti kalau dalamnya gula misro ya. Kalau combro itu adalah oncom. Nah ini yang dalamnya gula ya. Nah kira-kira dengan uang 10.000 bisa nggak sih beli ini 2? Bisa ya. Nah di sini nanti kita akan menentukan ya. Nanti masalah kontekstualnya kalian akan menentukan ini nih. Harga satunya berapa? Nah ini kan combronya ada banyak nih ya. Misro maaf, misro bukan combro ya. Jadi nanti ini harga gabungannya ya. Harga gabungannya berapa? Misalnya 10.000. Nah nanti kamu harus menentukan salah satunya berapa nih si misro satu gitu ya. Nah nanti kedepannya kalian akan belajar ini. Oke. Nah dikit lagi. Nah sekarang kita akan mengerjakan LKPD nak. Ya. Sekarang Bapak kirim LKPD-nya ke salah satu. Boleh dibuka laptopnya? Boleh semuanya buka laptopnya dulu. Kita mulai mengerjakan LKPD. Nah sebelum mengerjakan LKPD Bapak minta berhitung ya. Nanti 1, 2, 3 boom. 1, 2, 3 boom gitu ya. Oke, dari Ben hitung. 2, 3. Boom. 1, 2. 3, boom. 1 dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boom. 2, 3. boom. 1. 2 1 2. Oke. Nah, berarti kalau kayak gini ada 8 orang ya berarti ya? Satu kelompok ya? Bapak mintanya satu kelompok ada 4 orang. Berarti kalau satu kelompok 4 orang sampai 8 ya? Oke, berarti Bapak salah. Sampai 8 berarti hitungnya. Jadi satu kelompok itu berjumlah 4 orang ya. Dari mana ya? Dari Sarah aja deh, dari Sarah. Ayo Sarah, suaranya yang gede dari 1. Yang 8 boom ya, yang 8 boom ya. 8. 9 dong. Ada kelompok 1 sampai 7 kan? Ya gitu. 1, 7 kemudian boom ya. Oke. 1 3, 4, 5, 6, boom. Oke, terus 2, 4 6, 5, 1 2, 3, Dastan 6 berarti ya. Oke, Dastan berarti 6. Jadi kan 2 orang yang nggak hadir kan. Nah sekarang yang kelompok boom berarti sama yang boom. Kelompok 1 sama yang 1, 2 sama yang 2 ya. Silakan kelompok 1 mulai dari mana ya enaknya? Sini aja kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boom gitu. Tasnya boleh dipindahkan sekalian nggak apa-apa. Karena sampai ini ya, sampai nanti. Nah, Bapak kirim LKPD-nya ke Pati ya. Dah, sudah? Bapak udah kirim filenya ke Fatih. Nanti kalian bisa duplicate filenya ya. Silakan duplicate filenya per kelompok.
Duduknya kalau misalnya itu berhadapan aja nak per kelompok. Bisa gak? Susah ya? Ya udah nggak apa-apa, nanti silakan boleh diskusi per kelompok. Kenapa? Satu laptop aja kali ya? Satu laptop aja, dua laptop. Oke, satu kelompok, 2 laptop nak. Ya. Atau kalau satu laptop aja boleh, 1 laptop atau 2 laptop, maksimal 2 ya. Nah, oke, sudah. Bapak minta per kelompok berhadapan deh. Jadi mejanya dikelompokkan per kelompok. Ayo, coba berhadapan. Jangan ada yang dua-dua kayak gitu. Itu namanya bukan per kelompok dong. Ayo, silakan. Ini nanti sebagai nilai tugas kalian juga ya. Nilai kelompok. Bisa? Dastan, kenapa Dastan? Oke, silakan kalian buka LKPD-nya ya. Kemarin kalian sudah belajar eliminasi dan substitusi. Ada yang bisa mendefinisikan apa itu eliminasi? Ya, gimana Enzo, apa itu eliminasi? Ya, menghapus salah satu variabel. Selain menghapus, bahasa lainnya apa eliminasi? Ya, gimana Mar? Mengurangi ya, bisa menghapus, bisa mengurangi. Jadi itu yang pertama eliminasi. Yang kedua substitusi. Apa itu substitusi? Ya, gimana Kay? Menggantikan ya. Jadi nanti kalian bisa menggunakan metode eliminasi dan substitusi dalam soal ya. Nah, sekarang coba dilihat LKPD-nya. Ya. LKPD-nya Nah, kita coba lihat dulu di LKPD-nya. Semua sudah per kelompok ya. Itu kan kalian kalau lihat di link dari Fatih itu cuma bisa ngelihat. Jadi kalau misalnya mau edit harus diapakan? Ya, kayak di copy ya. Coba Bapak lihat dulu sebentar. Sudah lihat semuanya? Nah, di sini yang pertama ya, tulis nama anggota kelompok kalian ya. Ya, di copy dulu. Nah, tulis nama anggota kelompok kalian, kelas berapa ya. Kelompok berapanya nggak usah ditulis, nama anggota kelompoknya aja nak. Ya. Nah, di sini ya silakan. Petunjuknya boleh silakan dibaca. Bapak minta Ben baca petunjuknya Ben. Silakan. Yang besar suaranya Ben. Petunjuknya. Ya, dibaca. Oke, terus? Suaranya nggak kedengeran. Ayo coba yang lebih besar suaranya. Ya, terus? Habis itu? Terus? Oke, terus? Saat berperan menjadi visual, diskusikan dengan teman sekelompok jajanan warung yang telah kalian siapkan. Ya. Oke, yang 5. Oke, sip, thank you Ben ya. Nah, jadi ini adalah petunjuknya ya. Nanti kalian
ya di bagian ini. Jadi kita akan bermain peran nak, menjadi penjual dan menjadi pembeli. Untuk yang menjadi penjual, nanti tentukan 2 snack atau 2 jajanan yang kira-kira kalian mau jual. Desain di bagian bawahnya ya. Nah, di sini ada desainnya. Ini ada contoh desainnya ya. Di bawahnya ini nih. Di bawahnya itu ada contoh desainnya. Nah, ini Bapak mau jual es krim sama wafer. Ya. Ada es krim sama wafer. Nah, itu 2 snacknya. Tapi kalau kalian punya ide lain boleh ya. Nah, ini paket yang ini harganya 22.000. Nah, nanti kelompok lain menentukan berapa nih kira-kira 1 es krim sama 1 wafer harganya gitu ya. Jadi masing-masing kelompok tentuin dulu nih harga wafer berapa misalnya. Harga es krim berapa ya. Tapi kelompok lain nggak boleh tahu, kelompok kalian aja yang tahu itu harganya berapa. Nah, nanti kelompok lain yang menyelesaikan solusi tersebut ya. Jadi kalian membuat desain penjualannya kayak gini aja desain penjualannya ya. Ini paket senang, ini paket bahagia. Jadi ada 2 model nih. Model yang pertama gimana modelnya kalau kayak gini? Iya, yang dimisalkan X siapa? Es krim. Yang dimisalkan Y? Wafer. Berarti 3X plus 2Y sama dengan 22.000. Ya, itu yang pertama. Model matematika yang pertama. Model matematika yang kedua berarti berapa? Iya, 2X tambah Y sama dengan 13.500. Nah, kalau ada 2 persamaan gitu bisa kita selesaikan nggak? Bisa. Dengan metode apa? Eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang silakan kalian desain. Kalian kira-kira mau jual apa? Cukup buat 2 model kayak gini ya. Nanti isi di LKPD-nya. Silakan, selamat mengerjakan. Semangat mengerjakan. Ayo, ada yang belum paham? Silakan tanyakan kalau masih belum paham. Gimana kalian bertiga? Satu lagi? Oke. Nih paham nggak? Paham ya saya. Nah, jadi kelompoknya kalian menentukan desain penjualannya mau apa? Sampai 10.55 nanti kita akan berkeliling ya. Masing-masing kelompok mengerjakan 1. Jadi kelompok kalian diskusin dulu mau apa, harganya berapa ya. Cari aja yang ada desainnya di Canva, tapi tentukan harganya ya. Gambarnya di sini nih. Nah, ini desain penjualannya nih. Oh. Ya. Nah, itu nih Aisyah tuh. Oh. Itu Aisyah. Di sini nulis nggak? Nah, di situ nulis snack jajanan atau warung apa yang kamu ingin beli, berapa harga masing-masing snack tersebut. Nah, itu kelompok kalian aja yang tahu. Oh, kalau ini tuh yang persamaannya. Silakan 1 orang pakai ini. Keisha. Lagi-lah yang ngomong Muhammad Rasulullah. Gimana Pak cara ngomongnya? Ngomongnya. Jepit. Dasi dia. Ya, dah. Yuk. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Keisha absen 19. Saya Aisyah absen 3. Saya Omar absen 24. Dan saya Raka absen 29. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan Tentang pengerjaan kelompok soal dari kelompok 2. Tepuk tangannya dong untuk kelompok 2. Jadi jangan diketahui untuk paket 1 ada 3. Iya. 3x ditambah 2y sama dengan 42.000. Dan untuk paket 2x ditambah 3y sama dengan 30.000. Hasilnya kita dengan cara
Buat persamaan yang pertama kita kaliin 3. Untuk paket 1 kita kali 3, untuk paket 2 kita kali 2. Hasilnya menjadi 9x plus 6y sama dengan 126.000 dan 4x plus 6y sama dengan 76.000. Kemudian y-nya kita kurangi, jadi hasilnya tinggal 5x sama dengan 50.000. Yang berarti x-nya sama dengan 10.000. X-nya itu siapa? X itu jus dan y-nya mie instan. Itu tinggal Y. Ya, Terus yang mencarinya? Y-nya itu 30.000 tambah kencang. Y-nya itu 30.000 tambah 2Y sama dengan 42.000, 12.000 sama 2Y sama dengan 12.000 dan Y sama dengan 1000. 66.000. Jadi jusnya 10.000, misalnya 6.000. Itu terus Berarti menggunakan metode apa tadi? eliminasi Eliminasi dan substitusi. Oke, eliminasi dan substitusi. Berarti namanya metode Campuran. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan menuju kembali. Nah, itu untuk berarti Gimana sih kelompok cara 3 makan? tadi membeli punya kelompok 2 ya. Tadi X-nya Yeay. apa? Yang dimisalkan X? Jus. Yang dimisalkan X adalah jus, yang dimisalkan Y adalah? Yang Y-nya apa? Mie instan. Jusnya harganya berapa? 10.000. Mie instannya harganya? Nah, ya. Jadi itu adalah aplikasi kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi dan juga metode campuran ya. Jadi nanti untuk kelompok yang belum selesai silahkan diselesaikan LKPD-nya ya. Nanti dikumpulkan melalui ketua kelompok ya. Kumpulkan linknya aja nanti Bapak lihat. Oke. Nah, itu untuk materinya ya. Jadi hari ini kita belajar tentang bermain peran ya, yaitu kalian sudah menyusun desain penjualan ya. Kemudian dari desain penjualan itu memisalkan nilai X dan Y-nya ya, dan didapatlah harga beli kalian masing-masing. Oke, itu sudah di materi terakhir ya. Berarti sekarang Bapak kembalikan lagi di sini. Kita akan merefleksikan hari ini. Refleksi untuk pembelajaran hari ini. Ya. Nah, tadi sudah presentasi, Bapak ambil salah satu kelompok aja ya, karena waktunya tidak cukup untuk mempresentasikan. Nah, ini untuk metode eliminasi dan substitusi kalian sudah belajar juga ya. Nah, sekarang kita coba menyimpulkan nih hasil pembelajaran dengan teka-teki silang. Bapak present. Bentar. Nah, sekarang kita jawab bareng-bareng ya. Kelihatan gak nih? Nah, yang pertama, yang tegak lurus. Bilangan di depan variabel, masih ada yang inget gak? Kelihatan gak di tulisannya? Gak kelihatan ya? Gak kelihatan, bentar. Nah, ini. Yang pertama, bilangan di depan variabel, masih inget gak apa? Koefisien ya, berarti yang nomor 1 ini adalah koefisien. Yang kedua, boleh silakan dibaca soalnya Abian, nomor 2 Bian. Suatu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel sudah ada variabel berapa? Oke, apa namanya yang nomor 2? Konstanta. Ini kalian mengulang lagi ya yang aljabar tadi. Nah, sekarang yang ketiga. Boleh Syakira dibaca soalnya nomor 3, Nak? Kelihatan soalnya? Nomor 3. Apa soalnya? Sistem. Oh, enggak kelihatan ya udah. Aura Ki, boleh Ki baca Ki. Sistem yang terdiri dari minimal 2 buah persamaan linear 2 variabel yang saling berkaitan. Oke, nomor 3 apa namanya? SPLDV. Benar ya SPLDV ya? Nah, sekarang yang keempat, boleh dibaca soalnya visi. Baca soalnya nomor 4, Nak. Oke, sampai persamaan aja apa kira-kira metodenya nomor 4. Metode yang menggunakan dengan cara menghilangkan eliminasi. Oke. Kok itu yang ke bawah SPLDV? Iya, kan? Mulainya S. Oh iya benar, nomor 4. Metode menggunakan cara yang penting nyambung. Gak nyambung.
Sistem yang terdiri dari minimal 2 buah persamaan linear 2 variabel yang saling berkaitan. Oh ya, berarti ini masih salah ya. Apa teka-tekinya berarti? Tapi jawabannya benar kok, yang nomor 3 itu SPLDV. Nomor 4 berarti tadi apa? Eliminasi, ya. Nah, kemudian yang kelima, metode yang menggunakan cara menghilangkan sebuah variabel. Nah, sama ya ini ya, masih eliminasi juga. Oke, berarti gitu ya. Jadi kita sudah belajar metode eliminasi dan substitusi. Coba Bapak mau tes lagi salah satu. Kaila, apa itu eliminasi? Oke, menghilangkan salah satu variabel gitu ya. Terus yang substitusi. Izam, apa Zam substitusi? Metode memasukkan nilai Oke. ke persamaan. Oke, memasukkan atau menggantikan ya. Nah, itu jadi untuk materi hari ini. Nah, sekarang berarti materinya sudah selesai ya, Nah ya. Semoga untuk pembelajaran hari ini kalian memahami yaitu tentang eliminasi dan substitusi. Minggu depan belum ulangan ya. Minggu depan masih ada materi lagi yaitu pecahan SPLDV lanjutan ya. Dah, berarti untuk hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana menentukan masing-masing nilai dari penjualan. Oke, itu aja dari Bapak ya. Tetap semangat teman-teman, semoga kalian dilancarkan. LKPD-nya jangan lupa dikumpulkan ya. Oke? Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silakan.